Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tabita Kristiavana Gianata dari Prodi PGSD 2019. NIM saya 1911707. Di sini saya akan menjelaskan mapping tentang anak berbakat dan bertalenta untuk mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Ujian Tengah Semester Ganjil. Di dalam tema ini ada beberapa pembahasan yang penting. Yang pertama itu adalah definisi berbakat dan bertalenta. Jadi, anak yang berbakat itu adalah anak yang memiliki kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi atau memiliki kecerdasan yang tinggi yang harus ditinjau secara dimensional, yaitu meliputi bermacam-macam dimensi kemampuan prestasi. Nah, di dalam definisi anak berbakat dan bertalenta ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama kemampuan di atas rata-rata, yaitu maksudnya itu kemampuan umum sebagaimana yang diungkap oleh tes intelektualitas pada umumnya ataupun kemampuan khusus sebagaimana yang diungkap oleh tes bakat. Nah, yang kedua itu ada komitmen yang tinggi. Jadi mengatakan yang dimaksud ini dengan komitmen terhadap tugasnya, kecenderungan untuk melibatkan diri ke dalam suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, yang ketiga ini ada kreativitas yang tinggi. Jadi maksudnya itu suatu produk atau respon yang dinilai kreatif apabila tampak ada yang baru atau memadai, berguna, atau respon yang bernilai kepada suatu tugas, dan tugas itu merupakan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri. Pembahasan selanjutnya itu ada faktor-faktor penyebab keterbakatan. Ada 3 macam, yaitu yang pertama faktor genetik. Jadi maksudnya faktor keturunan yang mendarah daging dan di kalangan keluarga, yaitu meliputi kemampuan inteligensi, kreativitas, dan juga kepribadian diri dari individu itu sendiri. Dan dapat dikatakan karena tingkat kemampuan inteligensinya yang tinggi, maka dapat memasuki kriteria. Nah, yang kedua itu ada faktor biologis. Jadi, faktor ini faktor gizi nutrisi yang diserap dari makanan yang telah dimakan, terus juga kekurangan nutrisi dan gangguan neurologik pada masa kecil dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Nah, yang ketiga ini ada faktor lingkungan. Jadi faktor ini mempengaruhi gaya atau cara manusia dari bicara maupun sikap, simulasi, kesempatan, harapan, tuntutan, dan imbalan akan berpengaruh pada proses belajar pada seorang anak. Jadi anak-anak disadari memiliki potensi, perlu dikembangkan, perlu motivasi keluarga atau pengarahan, dorongan, dan imbalan-imbalan untuk kemampuan mereka. Ada istilah anak bertalenta. Jadi anak bertalenta itu belum tentu memiliki inteligensi yang tinggi, namun mereka memiliki kreativitas yang sangat baik dan sangat beroptimis. Hal itu dapat menghasilkan suatu karya yang luar biasa nantinya. Nah, sementara itu anak-anak berbakat banyak mempunyai talenta di bidangnya. Oleh karena itu, anak yang berbakat dan anak yang bertalenta menjadi suatu kecerdasan yang dimiliki sejak lahir dan dapat menghasilkan suatu karya yang luar biasa pada nantinya. Ada perbedaan tentang anak berbakat dan anak bertalenta, yaitu yang anak berbakat itu memiliki kreativitas tinggi, kombinasi berbakat dari beberapa bidang atau lebih dari mata pelajaran akademik. Nah, ada inteligensi yang tinggi dan keterampilan yang menunjukkan bakat untuk mata pelajaran seperti matematika, sains, atau geografi. Nah, yang anak bertalenta ini kreativitasnya tinggi juga,
hanya satu bidang atau lebih dalam pembelajaran praktis. Nah, ada juga inteligensi belum terlalu tinggi. Selanjutnya, keterampilan di berbagai bidang seperti tari, musik, seni, desain, dan olahraga. Pembahasan selanjutnya, ada beberapa macam kecerdasan. Nah, beberapa macam kecerdasan ini ada 9. Yang pertama itu kecerdasan linguistik. Jadi kecerdasan linguistik itu sering disebut juga dengan kecerdasan verbal. Jadi kecerdasan ini kemampuan berpikir dalam bentuk kata-kata, menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. Yang kedua itu ada kecerdasan logis matematis. Jadi kecerdasan logis matematis ini adalah kemampuan dalam berhitung, mengukur, dan mempertimbangkan proposisi dan hipotesis, serta menyelesaikan operasi-operasi angka-angka. Jadi siswa ini memiliki kecerdasan lebih senang dengan proses pembelajaran yang dirancang dalam bentuk analisis masalah, pertanyaan, eksperimen, dan analisis untuk mencari solusinya. Yang ketiga, ada kecerdasan spasial visual. Jadi kecerdasan spasial visual ini merupakan cara pandang dalam proyeksi tertentu. Jadi kapasitas untuk berpikir dalam 3 cara dimensi. Jadi siswa yang memiliki kecerdasan ini cenderung lebih senang dengan sajian pembelajaran yang menggunakan gambar visual, film, patung, potret, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat ini ada kecerdasan musikal. Jadi kecerdasan ini merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang mempunyai sensitivitas pada pola nada, melodi, dan ritme. Jadi siswa ini mempunyai kecerdasan lebih peka dalam menciptakan dan mengekspresikan irama, pola, tinggi nada, serta apresiasi bentuk-bentuk ekspresi emosional musikal. Yang kelima, ada kecerdasan kinestik. Jadi kecerdasan ini memproses informasi melalui sensasi yang dirasakan pada badan. Jadi orang yang memiliki kecerdasan ini mempunyai kemampuan jasmani yang baik dengan menggunakan otot kecil maupun otot besar dan menyukai aktivitas fisik dan berbagai jenis aktivitas lainnya. Jadi mereka akan lebih nyaman mengkomunikasikan informasi dengan gerakan atau permodelan. Jadi dapat mengungkapkan emosi dan suasana hatinya melalui tarian tersebut. Yang keenam, ada kecerdasan interpersonal. Jadi kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif, dan kemampuan ini mempertahankan hubungan yang sudah terjalin sebelumnya. Jadi siswa yang mempunyai kecerdasan ini atau kemampuan ini akan lebih terampil dalam hal menjalin hubungan dengan orang lain. Misalnya mudah bergaul, mudah membaur, lebih aktif dalam dalam kemampuannya tersebut. Yang ketujuh, ada kecerdasan intrapersonal. Jadi kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk membuat persepsi yang akurat tentang dirinya sendiri dan menggunakan pengetahuan semacam itu dalam merencanakan dan mengarahkan kehidupan seseorang. Yang ke-8 ada kecerdasan lingkungan. Kecerdasan ini merupakan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, yaitu seperti menjaga lingkungan dan menikmati keindahannya. Jadi siswa yang memiliki kecerdasan ini cenderung akan menyukai kehidupan di alam,
dan mampu berinteraksi dengan alam, dan ditunjukkan dengan kepekaan membedakan spesies, meneliti gejala alam, dan mampu melestarikan alam. Nah, yang kesembilan, kecerdasan eksistensial. Jadi kecerdasan ini menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam keberadaan dan atau eksistensi manusia. Jadi contohnya itu persoalan mengapa, apa makna hidup ini. Jadi maksudnya itu kecerdasan ini mengarah ke bidang filsafat. Jadi mengaitkan antara kecerdasan eksistensial ini dengan tipe kecerdasan spiritual. Pembahasan selanjutnya itu ada karakteristik anak berbakat talenta. Nah, karakteristik anak berbakat itu ditinjau dari segi akademik, sosial atau emosi, dan fisik atau kesehatan. Yang pertama itu karakteristik intelektual akademik. Jadi secara intelektual dan akademik ini sering dicirikan dengan pemilikan kemampuan eskalasi berpikir tingkat tinggi. Jadi anak ini memiliki cara lain dalam mengelola dan memahami informasi, dalam berpikir cepat dan belajar, dan rasa ingin tahu, dan menyukai pengalaman baru yang menantang, dan konsisten terhadap tujuan hidupnya. Yang kedua, karakteristik sosial. Jadi ada beberapa ciri individu yang memiliki keterbakatan sosial, yaitu diterima oleh mayoritas dari teman-temannya tersebut, terus juga keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial. Jadi mereka memberikan sumbangan positif dan konstruktif. Nah, selanjutnya ada memiliki kepercayaan tentang kesamaan derajat atau mengontrol ekspresi emosionalnya, juga mampu mempertahankan hubungan abadi dengan teman sebaya dan orang sekitarnya. Ketiga itu ada karakteristik emosional. Jadi anak berbakat sering dicirikan sebagai pemilikan stabilitas yang mantap, juga tidak terpengaruh dan terguncang, konsisten, suka humor, dan sebagainya. Jadi namun bila tidak dibimbing dengan cara tepat, kondisi tersebut dapat muncul konflik, stres, oversensitif yang mudah tersinggung, tidak tegang rasa, dan sebagainya. Jadi peran bimbingan yang sangat penting untuk menjamin optimalisasi perkembangan emosional anak. Yang keempat, ada karakteristik fisik atau kesehatan. Dalam segi fisik ini, anak berbakat mempunyai ciri tersebut, yaitu kayak seperti memiliki penampilan yang menarik dan rapi, kesehatannya berada lebih baik atau di atas rata-rata. Nah, jadi kepedulian dan peran pendidikan bagi pengembangan kesuksesan anak berkebutuhan khusus itu sangat penting. Pendidikan untuk peserta didik itu diwujudkan dalam bentuk-bentuk sekolah khusus bagi anak tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan tunaganda. Jadi sekolah yang dimaksud itu sebagai sekolah inklusif. Jadi salah satunya itu dilakukan pemerintah agar semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus ini dapat memperoleh akses pendidikan yang sama dengan anak yang lain pada umumnya. Jadi sekolah inklusif ini sekolah yang mengizinkan peserta didiknya memiliki kebutuhan khusus untuk dapat belajar di kelas bersama-sama dengan siswa lain yang tidak berkebutuhan khusus dalam pemberian layanan khusus sehingga anak berkebutuhan ini mampu memiliki kesempatan yang sama dengan anak lain pada umumnya.
Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.